Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Anissa Safitri, 2. Jusniar Sri Juliana, 3. Lintang Natania, dan 4. Umi Aziza. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama mengenai perilaku observable. Perilaku observable merupakan tingkah laku atau perilaku yang bisa diamati secara langsung dan diobservasi dengan indera manusia. Contohnya yaitu 1. Seorang disiplin dalam mengerjakan suatu pekerjaan. 2. Sinta makan menggunakan tangan kanan. 3. Tersenyum saat mendapatkan kabar gembira. 4. Seorang anak yang sedang mencoret-coret tembok. 5. Seorang anak yang menolong temannya jatuh dari sepeda. 6. Siswa datang tepat waktu ke sekolah. 7. Bayu selalu memakai seragam sesuai peraturan sekolah. 8. Ani menyiram tanaman di depan kelas. 9. Sebelum memulai pelajaran, siswa berdoa terlebih dahulu. 10. Seorang anak menulis materi pelajaran di papan tulis. 11. Yiri membantu nenek yang ingin menyeberangi jalan. 12. Isa menatap buku yang berantakan di perpustakaan. 13. Dian membantu bapaknya mengangkat meja. 14. Ibu sedang mencuci beras sebelum dimasak. 15. Ashwar mengambil tangga untuk mengganti lampu yang sudah mati. 16. Siwi membantu Nona mengangkat galon. 17. Adik menyalakan keran air supaya bak kamar mandi penuh. 18. Seseorang mematikan kipas angin untuk menghemat listrik. 19. Saka menyalakan AC karena kepanasan. 20. Diva membayarkan uangnya setelah membeli jajan. Berikutnya adalah perilaku non-observable atau perilaku tertutup, yaitu respon seseorang terhadap stimulus dalam tindakan terselubung. Ada beberapa contoh dari perilaku non-observable ini. Yang pertama adalah seorang ibu hamil tahu pentingnya memeriksa kehamilan. Yang kedua, seorang pemuda tahu bahwa penyakit HIV atau AIDS dapat menular melalui hubungan seks. Yang ketiga, seorang ibu mengetahui bahwa penyakit flu burung dapat menular yang disebabkan oleh virus influenza yang ditularkan oleh unggas yang dapat menyerang manusia. Yang keempat, seorang pemuda, ia merasa takut apabila ia berada di tempat keramaian. Yang kelima, seorang wanita, ia memiliki rasa trauma terhadap binatang kecoa. Yang keenam, Andi sering merasa ketakutan apabila di tempat umum. Yang ketujuh, Anang selalu tidak bersemangat dalam bekerja. Yang kedelapan, Vina selalu tidak merasa bersemangat saat pergi ke sekolah. Yang kedelapan, Nisa kerap merasa bosan ketika di rumah sendirian. Dan yang ke-10, Rina tahu pentingnya menjaga kebersihan. Yang ke-11, orang tua tahu pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang ke-12, Lita menyembunyikan perasaannya yang terluka akibat perceraian orang tuanya. Yang ke-13, Ali selalu membantu orang tuanya di rumah. Yang ke-14, seorang ayah tahu tentang penyakit yang mampu menular. Yang ke-15, seorang anak SMA selalu melakukan sikap yang baik pada semua tetangganya. Yang ke-16, seorang ibu mengetahui tentang kebersihan lingkungan rumah. Yang ke-17, kakak yang tahu cara yang unik ketika bermain dengan adiknya. Yang ke-8, seorang dokter tahu cara menyembuhkan pasiennya yang sakit. Yang ke-19, Nina yang suka melakukan sesuatu dengan senang hati. Dan yang terakhir, yang ke-20, yaitu seorang pria yang tidak berani menyatakan perasaannya kepada seorang wanita. Selanjutnya adalah teknik observasi. Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sujana, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, saya Lintang Natania akan menjelaskan tentang jenis-jenis teknik observasi. Yang pertama ada teknik observasi partisipan yang merupakan suatu teknik observer yang ikut serta dalam kegiatan individu yang akan diobservasi serta bertanggung jawab akan hasil dari suatu objek yang diteliti tersebut. Kemudian ada teknik observasi non-partisipan yang merupakan kebalikan dari partisipan itu sendiri, yaitu suatu teknik di mana seorang observer tidak akan ikut dalam kegiatan observasi tersebut.
Selanjutnya ada teknik observasi overt, yaitu suatu teknik di mana keadaan subjek dalam observasi mengetahui dan mengerti bahwasannya ia sedang diobservasi oleh sang observer. Dan yang keempat ada teknik observasi covert. Teknik observasi covert ini kebalikan dari teknik overt. Selanjutnya yang kelima ada teknik observasi alamiah. Teknik observasi alamiah sendiri merupakan teknik observasi di mana observer tidak mengendalikan situasi pada saat dilakukannya observasi. Selanjutnya ada teknik observasi buatan di mana observasi tersebut memiliki observer dengan sengaja menciptakan pengendalian situasi pada saat melakukan observasi. Kemudian yang ketujuh ada teknik observasi legal setting. Teknik ini digunakan dalam hal psikologi yang berkaitan dengan peradilan, lembaga permasyarakatan atau tempat rehabilitasi untuk membantu proses peradilan supaya permasalahan psikologi yang dialami oleh seorang dalam hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yang ke-8 ada teknik observasi clinical setting. Nah, teknik observasi ini sendiri digunakan pada usaha untuk mendeteksi gangguan psikis yang dialami oleh individu atau klien dan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan kekuatan pribadi yang dimiliki individu tersebut. Yang ke-9 ada education and vocational guidance yang merupakan sebuah teknik yang fokus pemeriksaannya atau penelitiannya lebih ditekankan dalam bidang pengembangan studi dan kerja. Yang ke-10 ada education and vocational selection yang merupakan teknik yang bisa digunakan untuk proses recruitment di perusahaan dalam bidang pekerjaan, penempatan pekerjaan, mutasi pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang ke-11 ada teknik observasi dan researching yang merupakan sebuah teknik yang biasanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan pengembangan teknik dengan menggunakan metode diagnostik. Yang ke-12 ada teknik observasi longitudinal, dan yang terakhir ada teknik observasi cross culture yang merupakan sebuah teknik observasi yang melakukan pendekatan dengan menggunakan pertimbangan faktor-faktor lingkungan. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diamati dalam melakukan metode observasi ini. Yang pertama adalah space atau ruang, tempat, lokasi, objek yang akan diteliti. Kemudian ada aktor atau orang-orang yang terlibat dalam observasi ini. Selanjutnya ada activity atau aktivitas orang-orang yang terlibat dalam observasi ini. Kemudian ada objek atau benda-benda yang masih berhubungan dengan apa yang akan diteliti oleh observer. Yang kelima ada act atau tindakan-tindakan tertentu dalam observasi ini. Selanjutnya ada event atau kejadian, peristiwa yang terjadi seputar apa yang diteliti oleh observer. Selanjutnya ada time atau urutan-urutan waktu setiap kejadian dalam observasi tersebut. Yang kedelapan ada goal atau tujuan orang-orang melakukan tindakan-tindakan yang diamati oleh observer dalam observasi ini. Dan yang terakhir ada feel atau emosi yang diungkapkan atau dirasakan oleh aktor atau orang-orang yang terlibat dalam observasi ini. Baik, selanjutnya yaitu topik observasi. Untuk topik observasi yang akan kami angkat yaitu mengenai keefektifan pembelajaran daring. Selanjutnya, instrumen observasi. Instrumen observasi ini berbentuk tabel. Tabel tersebut berisikan kolom-kolom seperti nomor, nama siswa, dan aspek yang akan diobservasi. Pada kolom aspek yang akan diobservasi ini dibagi lagi menjadi beberapa kolom yang berisikan huruf-huruf abjad. Nah, huruf-huruf abjad ini merupakan kode-kode aspek yang akan diobservasi. Selanjutnya, keterangan instrumen observasi. Yang pertama ada tujuan observasi. Tujuan observasi di sini yaitu untuk mengetahui keefektifan dan antusias siswa saat pembelajaran daring. Yang kedua ada kode aspek yang diobservasi. Pada tabel sebelumnya terdapat kode-kode berupa huruf abjad A, B, C, dan seterusnya. Nah, kode aspek ini yang pertama untuk kode A, aspek yang akan diobservasi yaitu selalu antusias ketika guru menjelaskan.
Kode B, selalu mengikuti pelajaran sesuai jadwal yang ditentukan. Kode C, bertanya kepada guru ketika tidak paham dengan materi yang dijelaskan. Kode D, menjawab ketika guru bertanya, baik itu melalui chat maupun melalui Meet. Kode E, mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Kode F, rajin membaca materi pelajaran di internet. Kode G, dapat dengan mudah menggunakan aplikasi untuk pembelajaran. Kode H, tugas yang dikerjakan mendapatkan hasil yang baik. Dan kode I, melaksanakan tugas kelompok dengan baik dan sesuai porsi. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.